akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Supandi MM, dan juga dengan aktornya yang sekaligus juga dalam hal ini adalah partner dalam pelaksanaan ini, yaitu guru PAI di SMP Negeri 3 Maron. Dan juga saya melakukan wawancara dengan siswi yang melaksanakan tausiah, bagaimana pengalaman mereka. Kita mengambil pelajaran melalui tahapan BA, Bagja. Marilah kita saksikan bersama. Terima kasih dan happy watching. Assalamualaikum Pak Pandi. Maaf, bisa saya minta waktu dengan sebentar aja Pak. Ini ada saya konsultasi dengan Bapak. Ini terkait dengan tugas akhir saya di program Guru Penggerak tentang pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Yang ingin saya kasih option di sini ada 2 kegiatan sebenarnya Pak Pandi, tentang yang program kita yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu tentang pemilihan ketua OSIS yang secara langsung kita hanya pilkada. Yang kedua itu tentang pelaksanaan ultum atau kuliah 7 menit atau tausiah singkat dari siswa sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi menurut jenengan ini adalah program yang akan saya ambil sebagai acara. Terima kasih Bu Masri. Ada 2 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama pemilihan OSIS, kemudian yang kedua untuk pada saat sholat Jumat. Kalau menurut saya Bu, untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS ini sudah hampir di semua sekolah dan setiap tahun itu sudah rutin dilaksanakan. Artinya itu bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Karena setiap tahun setiap sekolah sudah mengadakan kegiatan ini, melaksanakan kegiatan. Tetapi untuk alternatif kedua yang jenengan sebutkan tadi, kultum pada saat sholat duha, insya Allah ini belum tentu di semua sekolah ada. Dan kalaupun ada kegiatan sholat duha, belum tentu juga kultumnya ada. Nah, kebetulan di sekolah kita dua-duanya lengkap dan ini sudah berjalan seperti dulu, sudah rutin. Jadi kalau menurut saya, kalau yang lebih pantas untuk jenengan angkat pada tugas akhir ini adalah kegiatan kultum pada sholat duha. Ini arahnya yang mau ditembak jenengan adalah pertama dari 7 dari 6 nilai profil pelajar Pancasila. Di situ bisa jenengan tembak dari sisi yang beriman bertakwa, dari kemandiriannya, kemudian nalar kritis, kemudian kreatif. Dan lagi di sekolah kita itu untuk kegiatan kultur ini kan sudah terjadwal bergilir. Dan insya Allah sesuai dengan harapan yang tertulis poin pada profil pelajar Pancasila, insya Allah ini akan lebih banyak memenang. Kalau pemilihan ketua OSIS itu hanya kegiatan sesaat, hanya sekali dalam 1 tahun, dan dampaknya itu kurang terasa di anak-anak. Tapi kalau kultum dimana ini dilaksanakan setiap hari, karena nanti di dalam pelaksanaan kultum itu kan kita akan memilih baik itu siswa putra atau putri untuk memberikan tausiah singkat, dan diharapkan nanti hampir semua siswa bisa mengalami kepada tugas masing-masing. Iya, makanya seperti saya sampaikan tadi, kalau di pemilihan ketua OSIS untuk hal-hal nilai profil pelajar Pancasila yang jenengan mau tembak, karena kegiatan ini hanya terlaksana 1 kali dalam 1 tahun, ya,
Tapi kalau di untuk pada sholat duha ini kan kegiatannya setiap hari. Setiap hari. Sehingga setiap anak nanti bisa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kultur itu pada saat sholat duha. Jadi lebih baik menurut saya pilih saja opsi yang kedua, angkat saja opsi yang kedua sebagai tugas akhir jenengan di program. Karena memang itu banyak berefek positif kepada anak-anak, baik itu dalam segi pengembangan pribadi maupun pengembangan skillnya, terutama dalam segi keberanian dan juga dalam segi kemampuan untuk berbicara di depan publik yang ini saya. Kreatifnya juga muncul, sangat muncul. Kenapa? Karena anak-anak ketika dia mendapat jadwal untuk giliran tausiah, dia akan mencari berpikir tema agar tidak sama dengan yang diberikan teman-teman sebelumnya. Itu anak-anak akan berpikir kreatif seperti itu. Sekarang yang mau tema saya apa, kemarin ini sudah jadi lebih banyak poin yang bisa ditembak dari 6 nilai profil pelajar Pancasila dari kegiatan untuk ini. Jadi lebih baik ini saja yang diangkat. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya juga masih akan berkoordinasi dengan siswa dan juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Bapak atas waktunya, insya Allah, dan juga atas dukungan dan motivasi dari Bapak. Semoga sekolah kita nanti akan semakin berkembang ya Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar dengan ada waktu ya. Kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Ini terkait dengan juga saya Budiana, karena Budiana di sini sebagai guru PAI kemudian kaitannya dengan tugas akhir saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.3, yaitu pengelolaan program sekolah yang berdampak positif kepada murid. Dalam hal ini saya akan mengangkat sebuah kegiatan yang kita lakukan, yaitu tentang kuliah kejuruan atau tausiah yang dilakukan anak-anak sebelum sesudah sholat duha. Ini kita sudah membicarakan sebelumnya. Kita bekerja sama dengan saya, dengan ibu guru dan Pak Rosidi juga sebagai guru PAI ya, yang dalam hal ini Pak Rosidi pengalaman hadir, jadi saya ingin berbincang dengan Budiana terkait hal itu. Menurut Budiana, jadi program yang akan terkait hal ini Budiana sebagai guru PAI, apa yang ingin Budiana capai dengan kegiatan seperti yang sudah kita lakukan ini? Yang pertama untuk melatih mental terkait dengan program kita ini ya, yaitu sebuah kegiatan positif, budaya positif yang sudah kita laksanakan setiap pagi, yang dilaksanakan oleh anak-anak ya. Nah, di sini kan Budiana sebagai pemeran utama yang mengarahkan, karena sebagai PAI dan ini program guru PAI. Nah, untuk kegiatan tausiah ini materi-materinya anak-anak itu dari mana Budiana? Materinya sebenarnya apa yang sudah disiapkan, tapi nanti anak-anak juga boleh mencari materi sendiri untuk disampaikan pada saat sholat nanti sebelum ditampilkan, dibacakan itu saya baca terlebih dahulu. Khawatirnya nanti ada yang kurang atau ada yang mungkin tidak disampaikan. Jadi khususnya saya koreksi dulu. Ya. Jadi anak-anak juga kan melatih anak-anak untuk bisa mencari materi sendiri. Jadi anak-anak mencari materi sendiri,
kemudian dari itu diseleksi kemudian mungkin juga dibetulkan tata bahasanya gitu ya. Sangat luar biasa Budiana. Semoga acara ini, kegiatan ini kita akan tetap melanjutkan sampai selamanya yang ada di sekolah ini. Kegiatan ini kan sangat positif ya. Jadi anak-anak tadi Budiana menyampaikan targetnya untuk ini gimana menurut pelajaran PAP itu? Jadi sebenarnya ingin menyampaikan kebaikan kepada sesama. Ya, kalau ini kan anak-anak, terus juga kadang kan kita sebagai orang tua juga kadang perlu diingatkan gitu ya, kalau apa dengan tausiah ini kan pesan-pesan yang disampaikan ke anak-anak itu tidak hanya untuk siswa juga, tetapi juga bisa untuk guru-guru yang selain itu bisa juga melatih anak-anak untuk berani tampil di depan. Ya, yang pada dasarnya program yang kita rancang ini untuk mencapai profil pelajar Pancasila ya, tercapainya wujud keimanan, peningkatan keimanannya. Karena di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tegang ya, karena di sini kita hanya akan ngobrol-ngobrol aja. Saya cuma mau tanya-tanya saja ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mbak, ya, ini terkait dengan program sekolah yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan ya, yaitu program pelaksanaan kultum atau tausiah setiap harinya sesudah pelaksanaan sholat duha itu ya. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama Mbak Cindy, gimana tentang program pelaksanaan itu menurut Mbak Cindy bagaimana? Menurut saya program itu sangat baik sekali Bu, karena kan siswa yang bertugas itu bisa jadi melatih kepercayaan dirinya berbicara di depan siswa-siswa yang lain. Terus juga siswa-siswa yang lain yang ngedengerin itu kan bisa bertambah gitu ilmu pengetahuannya. Terus juga jadi mungkin bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik dari kultum yang sudah dibacakan oleh petugasnya. Oh gitu ya. Ini Mbak Cindy sendiri pernah menjadi petugas itu? Ya. Jadi Mbak Cindy merasa itu sangat bagus ya. Iya. Kalau Mbak Anissa pernah? Pernah ya. Terus mengenai materinya itu Mbak Anissa dapatnya dari mana? Materinya itu saya ambil dari masalah siswa yang sering terjadi di sekolah, seperti penggunaan handphone. Siswa sekarang menggunakan handphone itu sering hal negatif. Jadi saya mengambil dari hal positifnya bagaimana menggunakan handphone itu dengan baik. Dengan para ulama dulu pernah mengatakan bahwa kita harus menggunakan handphone itu dengan kebutuhan kita sebagai siswa dan pencari ilmu. Gitu ya. Jadi Mbak Anissa cari sendiri materinya gitu ya. Googling atau melihat kondisi sekolah gitu ya, kemudian dijadikan tema untuk disampaikan waktu tausiah itu. Grogi enggak? Pertamanya sebelum pernah jadi itu grogi Bu, tapi setelah sekali atau 2 kali itu tidak. Gitu ya. Kalau Mbak Dani pernah belum? Oh belum ya. Sekarang kelas berapa Mbak Dani? Kelas 7. Jadi tapi kalau Mbak Rani ngelihat ya, kan sebagai masih belum dapat giliran ya, Mbak Rani merasa gimana kalau melihat Mbak Rani kan